Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai penilaian kinerja organisasi sektor publik. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nika Listia Dewi, nomor absen 8, dan teman saya Nikomang Ayu Laksmi Nareswari, nomor absen 7, dan teman saya lagi satu, Anggreni Riani Hambani, absen 18. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan sektor publik, di mana laporan keuangan adalah gambaran tentang neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Sektor publik dikenal adanya dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan sesuai PP nomor 71 tahun 2010 tentang laporan keuangan terdiri dari yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih yaitu SAL, yang ketiga ada neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan perubahan ekuitas, dan yang keenam ada catatan atas laporan keuangan. Baik, materi selanjutnya ada analisis rasio keuangan sektor publik. Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Adapun pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan, yaitu yang pertama ada DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah atau masyarakat, yang kedua ada pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Yang ketiga ada pemerintah pusat atau provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keempat ada masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. Adapun kegunaan analisis rasio pada sektor publik yaitu yang pertama menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedua yaitu mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Yang kedua yaitu mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Yang keempat ada mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pendapatan daerah. Dan yang terakhir yaitu melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan sektor publik terdiri dari yaitu yang pertama ada rasio kemandirian keuangan daerah, di mana rasio ini akan menunjukkan seberapa besar dana sendiri atau pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar rasio ini berarti ketergantungan terhadap bantuan dari pihak luar semakin berkurang seperti hibah, bantuan pemerintah pusat maupun provinsi. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dikurangi dengan pendapatan asli daerah atau PAD atau bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Yang dimana semakin tinggi rasio di atas maka semakin baik kinerja suatu lembaga sektor publik. Yang kedua ada rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Setiap pemerintah telah memiliki estimasi pendapatan asli daerah yang tentunya disusun berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah.
Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya pendapatan asli daerah lebih besar atau lebih kecil dari yang telah diestimasikan. Adapun rumus mencari rasio efektivitas yaitu rasio efektivitas sama dengan realisasi penerima pendapatan asli daerah atau PAD atau target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Yang dimana semakin tinggi rasio di atas, maka semakin baik kinerja suatu lembaga sektor publik, karena semua rencana benar-benar terlaksana dan hal itu berarti bahwa kinerjanya terbukti. Yang ketiga yaitu ada rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, tentunya dikeluarkan biaya-biaya. Hal ini akan mengembangkan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan yang diimbangi dengan biaya yang memenuhi batas kewajaran. Adapun rumusnya yaitu rasio efisiensi PAD sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Yang dimana semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio ini melakukan perbandingan antara aktivitas-aktivitas baik dari segi apa yang dilaksanakan maupun kapan pelaksanaannya. Secara garis besar, aktivitas yang membutuhkan belanja dalam pemerintahan adalah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Demikian pula, pelaksanaan aktivitas tersebut dapat terbagi-bagi dalam beberapa periode atau bagian dalam tahunan. Dalam peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, khususnya pasal 37 menyebutkan bahwa daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD dan kepada DPRD. Tujuan dari pelaporan triwulan tersebut di samping sebagai kontrol jangka pendek, diharapkan adanya pemerataan pelaksanaan dalam tiap periodenya. Apabila dalam tiap periodenya tidak merata, berarti ada pemanfaatan tenaga kerja tidak merata pula. Terkadang pula dalam pelaporan triwulan, khususnya pada triwulan awal belanja akan diperkecil sehingga laporan APBD terlihat surplus atau dengan asumsi realisasi penerimaan sesuai dengan anggaran. Ini berarti akan terjadi. Rumusnya yaitu rasio belanja terhadap APBD sama dengan total belanja rutin per total APBN. Kemudian rasio belanja pembangunan terhadap APBN sama dengan total belanja pembangunan per total APBD. Kemudian yang kelima ada derajat desentralisasi fiskal. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya, ukuran ini dinyatakan sebagai rasio derajat desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan. Rumusnya itu derajat desentralisasi daerah sama dengan pendapatan asli daerah atau PAD per total penerimaan. Kemudian yang keenam ada rasio ketergantungan, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah. Rumusnya rasio ketergantungan min pendapatan transfer per total penerimaan daerah, atau semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin buruk pemerintah daerah karena tidak adanya dana dan penghasilan daerah sendiri yang seharusnya dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Kemudian yang ketujuh ada Debt Service Coverage Ratio atau DSCR. Dalam melaksanakan roda pemerintahan, tiap daerah diperbolehkan untuk melakukan pinjaman dari pihak luar, namun penerimaan harus memiliki rasio DSCR minimal 2,5. Rasio DSCR tersebut akan menggambarkan kemampuan dalam melakukan pembayaran pinjaman dari pihak ketiga tersebut. Perlu mendapatkan perhatian, sebaiknya melihat terlebih dahulu pertumbuhan komponen-komponen tersebut.
Pertumbuhan yang diukur dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama ada pertumbuhan aset. Mengukur perubahan dari aset antara satu periode dengan periode yang lain. Rumusnya aset akhir min aset awal kali 100% per aset awal. Yang kedua ada pertumbuhan utang, mengukur perubahan dari utang antara satu periode dengan periode. Pertumbuhan yang diukur dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama ada pertumbuhan aset. Mengukur perubahan dari aset antara satu periode dengan periode yang lain. Rumusnya aset akhir min aset awal kali 100% per aset awal. Yang kedua ada pertumbuhan utang, mengukur perubahan dari utang antara satu periode dengan periode lainnya. Rumusnya utang akhir min utang awal kali 100% per utang awal. Yang ketiga ada pertumbuhan ekuitas, mengukur perubahan dari ekuitas antara satu periode dengan periode lainnya. Rumusnya ekuitas akhir min ekuitas awal kali 100% per ekuitas awal. Kemudian ada pertumbuhan pendapatan, mengukur perubahan dengan pendapatan antara SCR dihitung dengan melakukan perbandingan antara penjumlahan PAD bagian daerah atau BD dan dana alokasi umum atau DAU dikurangi belanja wajib DBW atau BW dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lain yang jatuh tempo. Dapat dirumuskan sebagai berikut. DSCR sama dengan PAD plus BD plus DAU plus min BW per anggaran pokok plus bunga plus biaya pinjaman jatuh tempo. Yang ketiga ada pertumbuhan ekuitas, mengukur perubahan dari ekuitas antara satu periode dengan periode yang lain. Rumusnya itu ekuitas akhir min ekuitas awal kali 100% per ekuitas awal. Yang keempat ada pertumbuhan pendapatan, mengukur perubahan dari pendapatan antara satu periode dengan periode yang lainnya. Rumusnya pendapatan akhir min pendapatan awal kali 100% per pendapatan awal. Kemudian yang kelima ada pertumbuhan belanja, mengukur perubahan dari belanja antara satu periode dengan periode yang lain. Rumusnya belanja akhir min belanja awal kali 100% per belanja awal. Yang keenam ada pertumbuhan surplus per defisit, mengukur perubahan dari surplus defisit antara satu periode dengan periode yang lain. Rumusnya itu surplus per defisit akhir min surplus per defisit awal kali 100% per surplus per defisit. Yang kedelapan ada rasio pertumbuhan atau growth ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui komponen-komponen atau pendapatan PAD, belanja rutin dan sebagainya. Mana yang perlu mendapatkan perhatian sebaiknya melihat terlebih dahulu pertumbuhan komponen-komponen tersebut. Pertumbuhan yang diukur dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama ada pertumbuhan aset, min mengukur perubahan aset antara satu periode dengan periode lainnya. Rumusnya itu aset akhir min aset awal kali 100% per aset awal. Yang kedua ada pertumbuhan utang, mengukur perubahan dari utang antara satu periode dengan periode yang lain. Rumusnya utang akhir min utang awal kali 100% per utang awal. Kemudian yang ketiga rasio biaya pelayanan. Rasio biaya pelayanan digunakan untuk mengukur efisiensi dalam penerimaan retribusi daerah. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan biaya pelayanan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan tertentu dengan pendapatan retribusi yang dipungut atas pelayanan tersebut. Rasio biaya pelayanan dirumuskan sebagai berikut. Rasio biaya pelayanan P Y min biaya pelayanan Y per pendapatan retribusi P. Yang keempat ada rasio pemungutan. Rasio pemungutan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur realisasi pemungutan pajak daerah dibanding dengan tunggakan dan tagihan baru. Rasio pemungutan ini juga merupakan bentuk dari rasio-rasio efektivitas pajak daerah. Rasio pemungutan dirumuskan sebagai berikut. Rasio pemungutan min hasil tahun sekarang dan tagihan tahun lalu per. Kemudian yang kesembilan ada rasio standar penerimaan pendapatan. Rasio standar penerimaan pendapatan bermanfaat untuk pengawasan dan pengendalian manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah. Rasio standar penerimaan pendapatan meliputi yang pertama ada rasio cakupan, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektifnya pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatannya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi tanya jawab.